Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Joe Silitonga. Silahkan Saudara Joe. Renungan pagi kita pagi ini berjudul, bukan hanya sedikit mengasihi, melainkan banyak sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Simpati adalah baik yang diberikan dengan hikmat, tapi itu harus diberikan secara bijaksana, dengan pengertian bahwa yang menerima berhak mendapat simpati. Apa yang harus dikatakan mengenai menerima nasihat dan petua? Amsal 25 ayat 9-12. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bila mana kita bisa bergaul bersama, saling menolong satu sama lain menuju surga. Bila mana percakapan adalah mengenai ilahi dan perkara-perkara surgawi, maka akan banyak yang akan dibicarakan. Tapi bila mana percakapan berpusat pada diri sendiri dan perkara-perkara duniawi dan yang tidak penting, maka lebih baiklah berdiam diri. Telinga yang menurut akan menerima teguran dengan kerendahan hati, kesabaran dan sikap mau diajar. Kemudian hanya melakukan komunikasi dengan satu sama lain, terbukti bermanfaat dan memenuhi semua yang dituntut Allah dari mereka. Bila mana kedua sisi perintah ilahi dipenuhi, peneguran yang bijaksana melakukan tugasnya, dan telinga yang menurut mendengar dengan satu maksud dan diuntungkan. Setiap persahabatan yang kita bentuk, walaupun itu terbatas, mempunyai beberapa pengaruh terhadap diri kita. Sampai tingkat mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan kadar keakraban kita. Sampai di mana keteguhan ikatan pergaulan kita, bagaimana kasih dan penghargaan kita terhadap seseorang dengan siapa kita bergaul. Kemauanmu yang baik, segala tindakanmu yang tidak mementingkan diri, tidak akan menjadi pengaruh bagi sedikit yang dikasihi, melainkan kepada semua orang dengan siapa engkau berteman. Dengan demikian, kau akan membentuk sahabat-sahabat dan hubungan-hubungan erat yang terhormat dan abadi. Segala perbuatanmu akan dipantulkan kembali atas dirimu sendiri. Melalui hubungan sosial, kekristenan mendapat kontak dengan dunia. Masing-masing orang yang telah menerima penerangan ilahi haruslah menerangi jalan orang-orang yang tidak mengenal terang hidup itu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Joe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada sebuah pernyataan dalam renungan hari ini yang penting kita ingat dan hidupkan. Mari kita baca kembali dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 172 paragraf pertama yang berkata, bila mana kita bisa bergaul bersama, saling menolong satu sama lain menuju surga, bila mana percakapan adalah mengenal ilahi dan perkara-perkara surgawi, maka akan banyak yang akan dibicarakan. Tetapi bila mana percakapan berpusat pada diri sendiri dan perkara-perkara duniawi dan yang tidak penting,
maka lebih baiklah berdiam diri. Intinya, sebagai pengikut Kristus, saat kita bergaul, percakapan kita bukanlah tentang hal-hal duniawi, apalagi tentang diri sendiri. Jika tergoda untuk bicara duniawi dan diri sendiri, berdiam diri adalah emas. Roh Nubuat menyatakan dalam SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1161 paragraf 1 yang berbunyi, biarlah hidup ini yang penuh dengan konflik dan kekhawatiran dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus, dan kemudian diri sendiri tidak akan lagi menuntut supremasi. Hal-hal ini cenderung membuat kita berbicara tentang diri kita sendiri, yaitu konflik dan kekhawatiran. Tetapi bila kita terhubung dengan Kristus, maka bukan diri lagi yang utama, tetapi Yesus. Bagaimana caranya untuk memiliki hubungan dengan Kristus? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 532 paragraf 1 yang berkata, Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Mengapa ia tidak menemui perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Oleh karena mereka kekurangan rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Kristus. Artinya, untuk mempunyai hubungan yang sesungguhnya dengan Yesus adalah dengan menerima roh Kristus. Perhatikan, hubungan kita dengan Yesus adalah hubungan yang sesungguhnya, bukan hubungan sekedar kiasan. Dan untuk memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Yesus, kita bukan menerima roh yang lain, tetapi menerima rohnya Yesus itu sendiri, yaitu hidupnya, pribadinya. Oleh rohnya lah Yesus berdiam dalam hati kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 58 paragraf 3 yang berbunyi, lebih lagi daripada ini, Kristus mengubah hati itu. Dia tinggal di dalam hatimu karena iman. Sepatutnya engkau memelihara perhubungan dengan Kristus ini dengan iman serta penyerahan kehendakmu yang terus-menerus kepadanya. Selama engkau melakukan hal seperti ini, maka Dia akan bekerja di dalam dirimu, dalam kehendak dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yesuslah yang mengubah hati kita, dan itu melalui kehadiran rohnya tinggal dalam hati kita oleh iman. Setelah Yesus tinggal dalam hati kita, maka Yesus yang bekerja dalam diri kita. Kehendak Yesus menjadi kehendak kita, dan bila kehendak Yesus yang jadi dalam kehidupan kita, maka bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Kita menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter. Mengapa hidup kita banyak pergumulan dan akhirnya hanya memikirkan diri sendiri? The Youth Instructor 10 November tahun 1886 paragraf 3 berkata, mengapa hidup banyak orang merupakan perjuangan yang sulit? Adalah karena terpisah dari Kristus. Melalui angan-angan diri, pertempuran dilancarkan secara membabi buta dengan keadaan. Bila kita terpisah dari Yesus, maka diri yang dipikirkan dan dibicarakan, serta berusaha melawan keadaan. Sebab tidak jarang orang-orang tersebut menyalahkan keadaan. Apakah orang-orang yang seperti ini cocok dijadikan sahabat? Tentu tidak cocok, karena akan memberikan pengaruh yang sama kepada kita, dan akhirnya kita pun terpisah dari Yesus dan mulai melihat diri sendiri. Inilah pentingnya memahami tinggal dalam Yesus dan mempunyai hubungan yang sesungguhnya dengan Yesus. Sebab bila Yesus yang berkuasa dalam hidup kita, maka bukan diri lagi, tetapi Yesus yang hidup, dan pembicaraan kita bukan lagi tentang diri sendiri dan atau duniawi, melainkan mengenai ilahi dan perkara-perkara sorgawi. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, meski renungan pagi beberapa hari yang lalu menasihatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih teman, namun hal itu bukan berarti kita tidak menyatakan kasih kepada sesama. Bila Yesus hidup dalam kita, maka kita akan mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kita manusia mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus lebih dari itu. Mereka yang mengkhianati dan bahkan membunuh Yesus, Yesus kasihi dan doakan kepada Bapanya
agar diberikan pengampunan. Karenanya, sebagai pengikut Yesus dan mempunyai hubungan yang sesungguhnya dengan Yesus, Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 39 paragraf 2, yang berkata, kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah suatu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya, yaitu rohnya Yesus, berkerajaan, di sana ada damai. Dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Bila Kristus dalam hati kita, tidak ada wajah suram dan tidak ada wajah lesu. Sebab Yesus memberikan kedamaian dalam hidup kita dan kita menjadi orang-orang yang penuh kasih di mana saja dan kepada siapa saja dan membawa banyak sahabat kepada kita. Serta terlebih lagi membawa banyak sahabat kepada Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Dalam bergaul, yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat ringkas pagi hari ini, agar masing-masing kami sebagai umat-umat Tuhan memiliki Kristus dalam hidup ini. Kami memiliki hubungan yang sesungguhnya dengan Dia. Rohnya berkerajaan dalam hati kami, kedamaian menjadi bagian kami. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi dan mendatangkan banyak sahabat teristimewa kepada Yesus. Karenanya curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.